Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Safira Fitriani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0525237666 UT Jakarta. Kali ini saya akan menceritakan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Latar belakang Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya, yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan itu berisi sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo berkisar pada prinsip 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 kebudayaan, 4 keadilan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini diringkas menjadi trisila atau 3 sila, atau bahkan ekasila 1 sila, yaitu gotong royong, yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Yang keempat ada Panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, dan A.A. Maramis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang merupakan rumusan awal dari Pancasila.
Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, ada persatuan Indonesia. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya, lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Rumusan Pancasila dalam UUD 1945. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering dikenal dengan PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana generasi muda dapat mempelajari sejarah Pancasila? Yang pertama, melalui pendidikan formal. Kurikulum sekolah harus terus memperkuat materi tentang sejarah dan implementasi Pancasila. Yang kedua, bisa melalui media digital. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyajikan konten sejarah Pancasila secara kreatif dan menarik. Yang ketiga, melalui diskusi dan dialog. Mengadakan forum diskusi, lokakarya, atau seminar yang melibatkan generasi muda untuk membahas relevansi Pancasila di masa kini. Dan yang terakhir, melalui kunjungan sejarah. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan perumusan Pancasila untuk mendapatkan pengalaman langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.